الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومننه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة. أما بعد، ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, wabil khusus guru kita bersama ad-da'i ilallah Al-Habib Zain Al-Habsyi Habib Hasan Al-Hamid dan para guru-guru yang lain. Tadi sudah disebutkan oleh sahibul bait akhina fillah Ustaz Muhammad Abrar. Mudah-mudahan kita semua berkat hadir, berkat berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang dapat nikmat banyak dari Allah Subhanahu wa taala di segi agama. Kita juga dapat pandangan baik, nazar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini Masya Allah acaranya komplit. Kita masuk ke sesi terakhir ya, bagian membaca manaqib. Ya, aman ya, macam. Jadi tadi kita sudah baca maulid, baca sholawat, kemudian zikir nasyid, kemudian lagi membaca hadithul mi'raj. Jadi komplit, insyaallah banyak rahmat Allah terturunkan kepada kita. Dan juga tidak lupa kita haul Allah yarham guru kita bersama, guru Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Ghani. Kita diberikan kehormatan, diberikan tugas, diberikan amanah untuk membacakan manaqib beliau. Jadi mudah-mudahan sekali lagi berkat kita berkumpul dalam kebaikan ini, terutama kita membaca manaqib orang soleh, kita paling tidak berdoa mudah-mudahan turunan kita jadi orang soleh juga. Jadi ibu bapak hadirin sekalian, ini jam 10 sudah, jadi tetap aja semangat mudah-mudahan ya. Amin. Kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, kata beliau, al-hikayah jundun min junudillah tahya biha qulubul muridin. Kata beliau, cerita orang baik, cerita orang soleh, apalagi cerita Nabi Muhammad, itu lebih aula, lebih utama, lebih afdol. Itu bagaikan tentara Allah. Dengan cerita itu bisa membangkitkan semangat orang yang ingin dekat kepada Allah. Ada orang malas, kalau kita tidak bisa dakwah, bawa ibu kesahan aja. Kisahkan Syekh Abdul Qadir, kisah Saman Al-Madani, kisahkan Datuk Kelampayan. Tadi cerita Guru Abrar, kisah Al-Habib Abdul Rahman, ya Al-Attas, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Walaupun sedikit, tapi itu ada athar, ada pengaruh ke hati orang yang mendengar. Kalau mau mendengar, kalau kita berkisah juga, nah itu repot. Itu rahmatnya tergantung dia, bakal turun. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan harapan kita berkumpul walaupun agak lelah tadi, mungkin siang sudah bekerja, malam ini sedikit begadang, tapi insya Allah kita sedikit menceritakan orang soleh. Allah turunkan rahmat yang banyak buat kita. Mudah-mudahan hati kita hidup lagi, semangat lagi. Amin. Saya kalau diminta untuk membaca manaqib guru sekumpul ini memang punya beban besar sekali, punya berat sekali perasaan saya sih. Kita tidak memiliki apa-apa perasaan dengan guru sekumpul ini. Ya walaupun Allah berikan kesempatan, seperti saya, Guru Husain itu kawan saya, sempat belajar di buncu aja di pengajian beliau, tidak sempat dekat kayak Guru Hadi. Tapi itu syukur aja, alhamdulillah masih ada kesempatan untuk mengambil barokah dari beliau. Jadi saya membawa diri ini sebagai dibilang murid ketinggian perasaan, tapi kita punya tugas memang memuliakan orang soleh, itu kewajiban kita, itu aja. Apalagi ini memang kita pernah belajar, kita pernah mengambil barokah dari beliau, maka sudah seharusnya dan sepantasnya bagi kita untuk memuliakan beliau. Dan guru sekumpul memang orangnya mulia dan patut dimuliakan, memiliki kemuliaan yang komplit. Kita semua insya Allah sudah banyak mendengar tentang riwayat beliau.
Dari lahir beliau, remaja beliau, dewasa beliau, sampai akhir hayat beliau. Banyak pendapat para ulama yang sezaman, bahkan pernah sowan, kata orang Jawa itu sowankir. Berayaan bahasa hitam tuh. Dengan gurus kumpul itu semuanya merasakan pengaruh yang luar biasa. Termasuk Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Saya baru lihat YouTube-nya, terlihat aja sih story beliau. Kata beliau, pernah saya duduk sama-sama gurus kumpul minta doakan jadi wali kutub. Kata gurus kumpul, jangan Habib Syekh, berat jadi wali kutub itu, ujiannya banyak. Apa artinya? Beliau merasakan kedudukan seperti itu. Makanya beliau berucap kepada Habib Syekh bin Abdul Qadir yang qasidah-qasidah itu sering ke rumahnya gurus kumpul. Kata beliau, gini aja Bib, pian kita ini jadi muhibbin aja cukup sudah itu. Nah, jadi kalau belum dapat jadi wali, mencintai wali barang, itu bahasa gurus kumpul. Nah, jadi mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini membuktikan diri kita sebagai orang yang cinta kepada gurus kumpul. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dapat pengaruh yang besar di hati kita buat turunan kita juga. Perlu kita ketahui di antaranya Habib Hasan Al-Muhdhar Samarinda ini termasuk orang yang awal di kelompoknya Habib Munzir Ustaz di Tarim, sempat belajar Habib Umar golongan pertama. Beliau masih muda sempat ketemu gurus kumpul. Itu gurus kumpul kata beliau baru pertama kali ketemu Habib Hasan ini hormatnya luar biasa. Cium tangan dan minta doakan. Apa bahasanya? Ya Habib, ana ghariqun fid dzunub. Tolong doakan yang penuh dosa, yang tenggelam di lautan dosa ini Habib. Itu bahasa gurus kumpul. Ayo. Beliau kalau kita lihat ilmu beliau bahar, laut. Amal beliau banyak. Tapi ketemu orang soleh, beliau merasa paling banyak dosa di antara orang. Ini akhlak, ini sifat, ini amaliyah beliau. Jadi orang wali itu hadirin, sedikit aja merasa lebih baik, kewaliannya langsung dicabut saat itu juga. Orang alim bukan wali, alim. Sedikit saja merasa lebih baik daripada orang lain, saat itu juga Allah Ta'ala hilangkan barokah keilmuannya. Dan dia akan binasa di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu alim dan wali. Bagaimana yang tidak alim, tidak wali? Merasa lebih baik. Takabur namanya. Maka ini hancurlah kehidupannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi dari cerita yang singkat ini sifat namanya. Kita insya Allah paham sudah keadaan gurus kumpul di mana-mana dibacakan manaqib beliau. Saya mengutip dari perkataan ulama yang pernah sezaman seperti beliau. Jadi sedikit daripada pertemuan Habib Hasan seperti ini kita bisa ambil paham bahwa beliau mengajarkan kepada kita untuk tetap tawadhu. Karena takabur itu pakaian bukan selayaknya kita miliki. Kemudian lagi ada salah seorang guru kita, Kiai Haji Muaz, masih hidup beliau. Beliau ini beda-beda tipis umur guru dengan gurus kumpul, tapi hormat, ta'zim, istiqomah belajar dengan gurus kumpul. Bahkan gurus kumpul itu mengiau Muaz aja. Muda sih Din, sedikit daripada gurus kumpul, cuman akrab gitu nah. Kalau ibarat guru Abror ini 24, umur Sidin, saya 42, beda-beda tipis lah, angkanya sama aja. Gitu, mirip lah, gitulah mungkin gurus kumpul dengan guru Muaz itu, mirip aja guru, tidak beda jauh itu. Tapi beliau hormat, ta'zim kepada gurus kumpul. Apa pesan beliau? Wahai Muaz, aku nih Muaz kalau mau keluar pengajian, pian pernah melihat mungkin tayangan di YouTube atau di video ketika di kumpul pengajian sore Minggu malam Senin, sore Kamis malam Jumat, ya itu kan manusianya puluhan ribu, mungkin saja bisa ratusan ribu. Ini bagian daripada kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Apa kata gurus kumpul? Muaz, aku berdoa dulu ya Allah, berkat pian-pian yang hadir pada saat ini, yang tidak dimintai duit, ikhlas, tidak diberi makan, semata-mata ingin belajar kepada aku, kisahnya
ini orang-orang baik semua, aku memiliki banyak dosa, tolong ampuni dosaku ya Allah. Itu bahasa guru sekumpul, menganggap murid beliau lebih mulia daripada beliau. Minta wasilah, tawasul kepada orang yang hadir supaya diampuni dosa beliau, dosa keluarga beliau, dosa orang yang ada di sekitar beliau, jiran, tetangga, dan anak angkat beliau. Seluruh kaum muslimin, ya Allah ampuni berkat pian yang hadir. Jadi kita sama-sama berdoa, yuk mudah-mudahan berkat pian yang hadir malam ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Amin. 2 sudah ya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan jangan merasa diri lebih baik daripada orang. Jangan merasa lebih baik daripada orang. Ya kalau kita merasa orang lebih baik, nah ya lalu hormat. Ya kalau hormat dengan orang, kenapa orang ini mulia dari kita. Ini kalau kita yang hebat, nah lalu sombong, sesekali menyuruh orang tidak makai, itu marah ujungnya. Nah, ini bukti orang ada penyakit hati, kotoran di dalamnya. 2 sudah ya. Kemudian ada lagi guru kita berkisah, ada salah satu ulama, saudaranya guru Padli, sepupu guru sekumpul juga, namanya Abah Anang. Biar pernah tahu, Abah Anang Jazuli. Beliau ini memang lebih muda tapi sering berkumpul dengan guru sekumpul. Salah satunya beliau pernah menemani guru sekumpul ke hutan. Guru sekumpul itu suka berburu. Kalau gurusan suka mancing. Itu. Sama-sama ke hutan tujuannya. Guru Hadi gawalnya mancing. Kita ini pastiin aja. Cuman terlaju muridnya masih mancing. Gurunya sudah ampihan, kita masih mancing aja lagi nih. Jadi berjalan ke hutan guru dengan Abah Anang, guru sekumpul nih. Sampai ke hutan, Abah Anang tidak menceritakan apa amal yang dilakukan guru. Kisahnya berburu, padahal ke hutan itu tujuannya khalwat, mengasingkan diri. Nah, jadi mau kawan mancing jangan jauh seudon, mancing terus ini apa aja ini. Padahal tidak mau khalwat. Ya, khalwat kisahnya Rip. Itu husnudon aja, padahal barahi bini di rumah kan. Sampai ke hutan, guru sekumpul berkata kepada Abah Anang, Nang, Jisidin, kita ini ke hutan khalwat Nang. Tujuannya apa yuk? Niatnya apa yuk? Paham niatnya? Kira-kira niat khalwat apa yuk? Kalau kita dapatkah? Belum pernah khalwat yuk. Berduaan terus bang. Khalwat itu sorangan. Apa kira-kira niat kita kalau khalwat? Mengasingkan diri ya. Khalwat. Aku ini Nang, Abah Anang. Khalwat itu supaya umat yang banyak ini jangan ketularan penyakit hatiku yang luar biasa ini. Itu niat beliau. Beliau merasa orang paling kotor di antara umat Nabi Muhammad ini. Sehingga beliau memilih khalwat sampai sedikit agak bersih dari kotoran itu baru balik lagi ke manusia. Apa tujuannya? Bukan orang ini kotor, tapi beliau loh yang kotor. Kalau ada orang khalwat kan, ini zaman akhir, zaman laknat segala ini maksiat di mana-mana, aku kabur aja dah. Seolah-olah dia paling baik, orang maksiat semua. Enggak, guru sekumpul khalwatnya bukan seperti itu niatnya. Beliau merasa orang paling kotor, paling merotak, paling rigat. Manusia ini baik semua. Kalau aku kumpul dengan manusia, khawatir penyakit hatiku nih, penyarikanku, egoisku, pendak hatiku, pelitku, itu ketularan sama orang. Mending aku kabur aja daripada orang ikut buruk, bahasa beliau. Padahal subhanallah, kebaikan hati beliau luar biasa. Nah, itu 3 sudah ya. Jadi semuanya menunjukkan bahwa orang lebih baik daripada kita, itu kunci ya. Itu subhanallah. Maka dengan ketawadhuan guru sekumpul seperti inilah, maka Allah angkat derajat beliau setinggi-tinggi derajat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kata guru-guru kita, guru sekumpul ini memiliki keistimewaan namanya cerdas, pintar, jenius. Jenius, banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang jenius, tapi guru sekumpul ini jeniusnya
menempatkan diri beliau hilang di alam semesta ini, masuk fana ke dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah letak kehebatan guru sekumpul yang diakui oleh ulama di zaman beliau. Nah, itu beliau bisa menghilangkan, memfanakan diri ke dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran itu kan wa rafa'na laka dzikrak, Rasulullah itu diangkat penyebutan namanya oleh Allah setinggi-tingginya penyebutan. Nah, Nabi guru sekumpul ikut orang yang selalu diangkat pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad dalam semua keadaan. Rasulullah ini jadi ikutan guru kita, Allah yarham guru sekumpul. Beliau tenggelam di lautan Nabi Muhammad. Jadi kemana aja dibawa Nabi Muhammad, guru sekumpul ikut. Bahasanya itu bujur-bujur muttasil. Yang kalimah salatan yattasil itu fi'il mudhari, bujur-bujur fi'il mudhari. Abadan abada. Sejak halus dididik oleh orang tua, guru sekumpul ini memang dilatih untuk menghilangkan diri supaya yang ada itu berkat Nabi, berkat Nabi, berkat Nabi, berkat Nabi, itu aja adanya. Nah, sehingga beliau mulia berkat mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Jadi di sini letak keistimewaan abah guru sekumpul itu yang mahal harganya di situ. Yang mahal harganya. Nah, hadirin, jadi ringkas saja, kita ini kalau belum sempurna mengenal Nabi, maka ikuti saja orang yang kenal dengan Nabi. Apa maknanya? Kita ikut kepada orang yang paham aja. Kita punya guru, ikuti guru kita yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Itu tujuannya. Jangan ikut YouTube. Jangan standby di Facebook. Jangan hari-hari diganggu oleh TikTok. Nah, kita punya guru. Disitulah hidupkan hati kita dengan musyahadah, memandang, mempanakkan diri kita ke dalam diri guru kita. Kalau mau tidak belajar, mana ada misi guru. Nah, jadi belajar dulu baru ada guru. Nah, jadi kita kalau ibarat kereta itu lokomotif aja, bagian biar gerbong bagian akhir. Yang penting kepalanya itu tujuannya kemana kita umpat, sudah itu kalau. Nah, itu tujuan kita. Nah, jadi walaupun tidak langsung, ini namanya fana fi syekh, tenggelam di lautan guru saja. Minimal sudah, yang penting ada ikutan. Yang penting ada ikutan. Jadi kita di mana-mana memeriahkan haul guru sekumpul, tujuannya mudah-mudahan kita diakui sebagai murid beliau. Mudah-mudahan satu gerbong dengan beliau. Amin. Yang menjunjung, mengagungkan, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup, tidak apa-apa kah? Jadi ada salah satu ulama bekesah, tuan guru. Beliau ini unik, namanya orang Jogja, namanya Gus Puat Pleret. Ya, pernah dengar kan? Di Jogja, Pleret. Pleret itu jangan ditinggal hurufnya. Bilanya ditinggal pler itu bingung kena laki itu. Gus Puat Pleret ini semua aliran pernah dimasuki, sampai ke komunis pernah dipelajari beliau. Beliau termasuk salah satu murid Dimyati, orang Jogja, Buya Dimyati. Jadi satu saat murid beliau orang Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, entah kerjaannya apa, yang jelas muridnya ini kurang ajar, banyak maksiatnya. Muridnya Gus Puat tadi, akhir hayat terbukti juai payah mengucap la ilaha illallah. Hati-hati ya, ini pelajaran bagi kita. Orang ahli maksiat akhir hayat kesusahan, kesulitan. Tapi untungnya ada bisi guru, gerbong ada terikat masih muttasil. Datang Gus Puat, diingat beliau dapat bacaan dari gurunya Buya Dimyati. Kalau dibacakan ini orang ruhnya mudah keluar dengan husnul khotimah. Dibacakan oleh Gus Puat, Bismillahirrahmanirrahim, apa wallahu a'lam, tidak tahu juga kita. Diminumkan, saat itu juga setelah minum langsung bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan ruhnya keluar. Artinya apa? Husnul khotimah. Bentar ya, haus Gus Puat ini. Senang, Gus Puatnya senang bujur. Kenapa? Jadi sebab kawan husnul khotimah. Guru, senang bujur sih, Den. Senang bujur. Malam guru ada mimpi.
Ini Gus Fuad berkisah di hadapan Guru Ahmad Zaini, di hadapan Guru Udin, di hadapan Guru Fahmi. Jadi mustahil sih berkeramput kan. Jadi malam temimpi guru kumpul. Di Jogja kejadiannya. Fuad punya guru kumpul. Jangan senang dulu. Itu inya bisa mengucap la ilaha illallah husnul khotimah bukan gara-gara air awak itu. Lain gara-gara banyu yang kau minumkan ke mulutnya itu lain-lain. Inya husnul khotimah gara-gara pernah bersalaman dengan aku sekali. Seumur hidupnya pernah sekali. Subuh terbangun guru. Terbangun. Ya Allah. Penasaran Gus Fuad didatangi bininya. Janda bininya itu. Kisahnya bahari. Bukan mau ngawin bang enggak. Tanya. Laki pian ini punya Gus Fuad pernahkah bertemu orang soleh di Kalimantan? Bapak itu pernah kerja di Kalimantan sebentar. Kan orang Kemenkumham itu lah. Entah tugas apakah bekerja di situ pernah. Pernah kami saya ikut juga. Aku melo ae. Ikut juga waktu itu. Siapa nama kiainya, bunyi bininya, mana tahu juga, udah lama Pak, saya lupa sudah namanya itu. Nggak ingat lagi aku. Yang jelas ulamanya ulama masyhur, karismatik. Bunyi Gus Fuad, bujurkah namanya Muhammad Zaini Abdul Ghani. Nah iya itu sudah namanya, itu sudah orangnya. Kami pernah sekali minta izin, pamit, ketemu guru Zaini itu, Tuan Guru Zaini itu, dan salaman. Habis itu pernah ketemu, udah pernah lagi ketemu dah. Kami langsung balik ke Jogja. Ternyata Gus Fuad saat itu dapat hidayah besar, langsung ta'zim, ihtiram, minta angkat jadi murid kepada guru kumpul. Setiap tahun, lihat baru ini kan beliau mengadakan haul besar di Jogja, bukan di Kalimantan. Kenapa? Karena mendengar kisah yang luar biasa ini. Kira-kira percaya enggak kira itu kira-kira? Yang bersalaman tadi itu bisa husnul khotimah, percaya enggak itu? Nabi pernah bersabda, "Man safahani aw safaha man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah," atau kama qala Nabi. Orang yang pernah salaman dengan aku, kata Nabi, ya. Oh, dia enggak satu zaman, dia pernah salaman dengan orang yang pernah salaman dengan beliau. Ini pernah salaman dengan Nabi. Oh, enggak pernah juga, tapi pernah salaman dengan itu, tapi ujungnya pernah salaman dengan Nabi. Saya beri contoh kecil aja ya. Habib Zain. Mudah-mudahan kita memuliakan zuriat Nabi. Amin. Ini saya contohkan sengaja. Ini Habib Zain pernah bersalaman dengan abah beliau kalau Habib Zain punya bapak Hamzah. Habib Hamzah pernah punya bapak Zain. Bersalaman kalau terus salaman sampai kepada Nabi Muhammad. Paham nggak maksud ini? Tidak paham berarti lapar ini ya. Itu namanya muttasil. Musalsal bil musafahah namanya ya. Kalau saya salaman dengan guru saya sampai kepada Rasulullah, itu aja. Kalau beliau enggak, dengan abah beliau sampai kepada Nabi Muhammad. Hak itu apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Itu dalil real nyata itu. Jangan enggak percaya, kita wajib percaya. Nah, kisah yang tadi bisa jadi Allah turunkan syafaat lewat salaman guru kumpul tadi, hingga beliau walaupun orang buruk tapi pernah salaman dengan orang yang pernah salaman kepada Nabi Muhammad, hingga akhirnya dapat syafaat. Ada yang mantap lagi, man ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Aku enggak pernah salaman dengan Nabi, tapi pernah lihat orang yang melihat Nabi, pernah melihat orang yang melihat Nabi, pernah orang yang melihat Nabi, maka itu juga akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu saja saya rasa ya. Beberapa yang penting kita ini dapat apa namanya? Dapat mengambil hikmahnya, bisa kita pakai walaupun sedikit ya. Gini, kita meyakini beliau seorang yang wali. Nah, supaya untuk mendapatkan barokah beliau itu paling tidak kita harus yakin beliau seorang wali. Orang wali ini sufi pasti sudah. Orang sufi itu siapa? Orang sofat man sofat qulubuh, mereka yang bersih hatinya. Ya, orang yang bersih hatinya. Itu wali. Orang-orang wali ini mereka munawwarun. Kena sinar. Munawwirnya siapa? Baginda Nabi Muhammad. Orang-orang wali itu
kena sinar. Kena pancaran nur Nabi Muhammad. Kita kena enggak? Kena juga. Cuman bedanya, coba perhatikan ya. Bedanya kita dengan wali. Kacanya, kalau ibarat kaca, kacanya bersih, Guru. Kacanya bersih. Kaca bersih itu kalau kena sinar mentul enggak? Mentul. Mentul itu namanya karomah. Ini kena pian senteri bersih. Nah, mentulannya itu namanya karomah. Kalau kita kena juga sinar Nabi, cuman karatnya terlalu tebal. Kotorannya terlalu banyak. Jangankan mau mentul, tembus aja susah. Kebanyakan daki jadi kita nih. Kebanyakan hijab. Nah, mereka sofat kulubuhum, hatinya bening, bersih, mengkilat. Namanya karomah, itulah orang wali. Kata guru sekumpul, saya pernah real mendengar, kalau mau lihat karomat, lihat yang hadirnya berapa banyak. Itu sudah bagian daripada karomah. Pengajian beliau kan, siapa yang bisa, ada enggak pengajian sebesar itu gitu lah. Nah, artinya ini adalah bagian daripada kemuliaan atau bagian daripada karomah. Ulama mengatakan orang wali ini bagaikan bulan. Bagaikan bulan. Rasulullah itu bagaikan matahari. Bulan itu punya cahaya enggak? Ada kan cahaya? Cuman bukan cahaya yang hakiki, dapat pantulan dari matahari. Ya gitu kalau pelajaran SMP Bahadikir. Aku enggak pernah pakai SMP. Ya kalau bulan ini mengeluarkan cahaya karena ada sinar matahari. Orang wali itu punya karomah, dapat kemuliaan karena ada pantulan dorongan sinar yang kuat dari matahari. Siapa mataharinya? Huwa Sayyiduna Muhammad. Jadi bagaikan matahari. Dan orang-orang wali ini bagaikan bulan-bulan ini, mereka mulia dan bisa mengeluarkan kemuliaan itu berbagi dengan kita. Jadi kecipratan cahaya dapat dan itu pun mereknya, oh ini wali A, wali B, wali C, ini Habib A, Habib C. Hakikatnya ya cahaya Nabi Muhammad juga. Jadi orang yang berpegang dengan guru sekumpul, orang yang berpegang dengan wali, yakin dia adalah wali, maka intinya dia berpegang dengan Nabi Muhammad juga. Mudah-mudahan selamat ya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Saya sok pintar aja nih kira-kira, banyak salahnya juga dari saya. Mohon dimaafkan. Kita doakan bersama Sohibul Bait, guru kita Muhammad Abror ini mudah-mudahan sehat afiat, mudah-mudahan rezeki beliau bertambah, mudah-mudahan majelis beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebulan sekali, mudah-mudahan bisa setengah bulan sekali kalau duitnya banyak. Dukung beliau ini. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat berkat guru-guru kita, berkat para habaib, berkat orang-orang soleh ala hadinnya. Itu saja dari saya. Wal afu minkum. Doa makan, mau balik. Udah takut.